baik suara partai, ya partai politik, suara-suara elemen masyarakat, suara melalui yang disampaikan oleh Bung Refli juga, gitu ya. Ini kan harus menjadi pertimbangan. Kalau kemudian ya diingatkan cuek bebek, ya bebal namanya. Kalau besi yang baik, baja yang baik, ya baja yang tebal. Penguasa yang tidak baik kan penguasa yang bebal. Jadi kalau cara ngelola bangsa begini, bangsa seperti ini, Bung Red, usia Republik ini nggak panjang, gitu. Nggak bisa. Prinsip bangsa ini gotong royong, kebersamaan. Nggak bisa ambil menang sendiri, gitu loh. Serakah, bubar di Republik. Kalau berani, itu pengulangan sejarah. Udahlah, banteng itu pasti kalau menyangkut roh dan ideologinya tadi dicolek, pasti nyeruduk habis. Apapun dipertaruhkan, itu kadar banteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Saya sengaja pukul keras-keras karena di depan saya ada kolega saya ya, yang sudah lama saya tidak bertemu ya, dari The Ruling Party. Tapi sekarang suaranya, wah ini agak ngeri-ngeri sedap. Mas Inton Pasaribu. Siap. Halo bro. Selamat sore bro. Om. Oh oke, luar biasa. Cadas. Coba kalau ente di di TV mana bisa begini-begini. Di sini kita bisa ya. Oke. Saya biar objektif ini ya, Bro Mas Inton ya. Saya akan buka Google, ya kan? Lalu saya ketik Masinton Pasaribu. Saya pastikan Masinton tuh S-nya 1, Pasaribu S-nya 1 juga. Yes. Lalu saya enter. Tanpa ada 24 jam terakhir atau 1 minggu terakhir, tapi saya buka begitu aja. Beritanya gini. Dan ini laporan terhadap Masinton soal Luhut Brutus Istana masih diproses MKD DPR. Kemudian Luhut kembali ditunjuk Jokowi untuk urus minyak goreng. Masinton Pasaribu, apalagi nih harus saya klik ini karena terputus dia. Lu lagi makin gak kredibel, kira-kira begitu ya. Kemudian ini, ntar kita balikin lagi itu ya. Kemudian heboh ojo ke susu Jokowi, Masinton PDIP tegas, capres di tangan Megawati, tak bis apa bisnya? Kita buka lagi terpaksa ya. Tak bisa diganggu gugat, rupanya gitu ya. Oke. Jokowi tunjuk Luhut sama ya, urus minyak goreng. Masinton Pasaribu makin tidak apa gitu ya. Oke. Jokowi pamer kemesraan dengan Ganjar di acara Projo. Masinton PDIP, nah, harus kita klik nih. Capres di tangan Megawati tak bisa diganggu gugat, sama dengan tadi ya. Kemudian di sini, oke, coba kita buka 24 jam terakhir. Jangan 24 jam, 1 minggu terakhir gitu ya. Seminggu terakhir apa saja ini isunya? Kurang lebih sama isunya. Masinton Pasaribu lebih tertarik bahas anggota Projo teriak apa ini? Teriak 3 periode. Nggak maksudnya nggak jelas ini apa ya. Kemudian Masinton Pasaribu PDIP lagi sibuk urus rakyat, nggak mikirin koalisi. Oke, ini kayaknya menanggapi yang ini nih 31 ya, 1331. Oke. Soal capres tunduk pada keputusan dan lain sebagainya. Oke, nah ini ngeri-ngeri sedap ya. Makanya Refli Harun undang ya kan. Cocok. Jadi kita akan bicara tentang 4 nama ini, ya kan? Mau tidak mau, Mbak Mega, Bu Mega, kemudian Ganjar,
Luhut, dan terakhir tentu saja Puan Maharani ya. Oke, saya ingin memulai dari suara Masinton terakhir. Kayaknya kritis banget terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Oke, silakan, ya kan? Iya, jadi gini, Om Repli. Dan jangan lupa, ini live. Iya, jadi karena ini live, yang cadas. Dan yang nonton sudah 922 nih, yang watching now ya, yang watching now. Channel Om Repli. Jadi pertama, kalau kita melihat ininya, konteksnya adalah bukan terhadap personal tentu ya, Om Repli. Kita ini kan menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Kalau kemudian dalam praktek pemerintahan itu seakan-akan diciptakan ada menteri utama, ada menteri yang seakan-akan ya prime minister itu, perdana menteri lah apa seperti itu ya, bahkan menteri atasi segala urusan. Wah, semuanya lah itu. Nah, ini kan keliru gitu. Satu ya, kredibilitas kolektif kabinet itu apa dong gitu ya, karena harusnya kelihatan nih Mas Hinton belum panas nih kayaknya, masih mikir-mikir jawabnya. Menteri-menteri itu kan ya bisa diperankan lah. Itu satu, soliditas di kabinetnya juga terjaga, kemudian kinerja masing-masing menteri juga terjaga. Nah, Om Repli, bahwa kita ini bukan menganut sistem parlementer. Parlementer itu perdana menteri ya dibentuk oleh parlemen, dia memperoleh mandat rakyat hasil pemilu. Nah ini kan kacau, iya kan? Ini yang diangkat oleh presiden, nggak ada mandat langsung dari rakyat, ya. Kemudian mengurusi banyak hal, dan presiden jadi urusannya persoalan ya seremoni dan simbolik aja jadinya. Nah pertanyaannya menteri-menteri lain kemana? Kan gitu. Nah itu yang menurut kita ini aneh, baru ini terjadi ya, satu menteri mengurusi segala urusan itu seperti itu. Tapi persoalannya Bung Masinton ya, saya panggil Bung karena saya bilang kalau Bung itu masih punya peluang jadi presiden. Amin. Karena Bung ya kan, kalau Bang paling DKI ya kan, kalau Mas Solo, kira-kira begitu ya. Nah, Bung Masinton, tapi kalau orang tanya, loh presidennya kan Pak Jokowi, presiden dari PDIP. Iya. Kan tetap harus kita ingatkan dong, dalam konteks kenegaraan ya harus kita ingatkan, dalam konteks kepentingan bangsa ini harus kita ingatkan. Mau kawan sendiri pun, katakan Bama Bung Repli nih kelak menjadi presiden. Amin juga. Ya kita aminkan dong. Iya kan? Bila perlu presiden itu 5 biji. Iya. Terus melakukan hal yang sama yang nggak pas dalam konteks ketatanegaraan kita, tetap harus kita ingatkan. Nah, ini kan perlu diingatkan lah. Tugas kita mengingatkan supaya pemerintahnya nggak melenceng jauh nih dari fungsi ketatanegaraan kita. Nah, saya terpaksa harus setajam-tajamnya. Sudah diingatkan, bahkan kalau tidak salah beberapa komponen PDIP mengatakan ini di reshuffle saja ya, walaupun secara ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Evaluasi, reshuffle, macam-macam, terutama terkait dengan big data, kira-kira begitu kan. Tapi yang terjadi, Presiden Jokowi again dan again memberikan kepercayaan. Kemarin Dewan Air, sekarang Dewan Minyak Goreng. Saya rasa bukan hanya PDI ya, tapi yang lain juga di luar PDI, terus teman-teman yang di luar parlemen juga menyuarakan yang sama gitu. Nah kalau ini masih tetap dipertahankan pola begini kan semuanya juga jadi itu tadi, kredibilitasnya ya apalagi gitu loh. Udah diingatkan ya, lama-lama kan publik nggak percaya dong. Itu lagi gitu. Bung Masinton, seandainya, dan ini sudah terjadi sesungguhnya ya, peringatan PDIP itu tidak digubris oleh presiden, apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh PDIP? Itu ya kalau sikap kami ini kan tergantung dari sikap partai secara kelembagaan. Nah tentu penugasan menteri itu
prerogatif presiden. Iya. Tapi meskipun itu prerogatif presiden, kan juga harus mendengar dong suara-suara di luar istana itu. Iya. Baik suara partai, ya partai politik, suara-suara elemen masyarakat, suara melalui yang disampaikan oleh Bung Refli juga gitu ya. Ini kan harus menjadi pertimbangan. Kalau kemudian ya diingatkan ya cuek bebek ya bebal namanya. Iya. Iya kan? Kalau besi yang baik, baja yang baik ya baja yang tebal. Iya kan? Iya. Penguasa yang tidak baik kan penguasa yang bebal. Bebau. Luar biasa. Berpantun pula dia ya kan. Harap dimaklum dari Sibolga ya kan. Jadi datang dari Sibolga ke Jakarta ya kan. Membawa raga tapi pulang bawa harta. Pergi bawa raga pulang bawa harta. Amin. Dari Sibolga ke Jakarta, pergi bawa raga pulang bawa harta. Itu penting itu untuk orang Sibolga ya. Untuk orang Sibolga. Ya tapi orang tetap ingin tindakan yang firm dari PDIP atau ya udahlah main katakanlah main tarik tambang aja. Kadang ulur, kadang tarik begitu. Ya itu kita gimana ya mau bilang mengintervensi presiden kan juga nggak mungkin dong. Ya kita kan tahu batasan juga. Ya. Ya itu prerogatif presiden. Ya tapi ya mbok suara-suara masyarakat itu jadi pertimbangan dong. Iya kan. Ya, Bung Masinton, saya ini terpaksa saya lebih tajam lagi nih. Mohon maaf nih. Harus ya kan? tajam. Saya kan sudah melihat tuh dari periode pertama. Ada 3 orang yang quote unquote tidak terlalu diterima oleh kalangan PDIP. Ya, kita frankly speaking kan pendidikan publik juga kan. Yaitu 1 Luhut Binsar Panjaitan, kedua Rini Sumarno, dan ketiga Andi Wijayanto. Sebutan kepada mereka trio macan. Kira-kira gitu. Ya kan? Nah, dari ketiganya Rini Sumarno sudah diusulkan untuk diberhentikan. Menggunakan prerogatif presiden. Waktu itu Rieke Diah Pitaloka yang tanda tangan kan? Oke, sebagai ketua pansus waktu itu. Dan konon yang tanda tangan wakil dari pimpinan DPR itu Fadlizon karena waktu itu Setia Novanto kagak ada. Oke. Tapi sampai akhir masa jabatan cuma dilarang di DPR saja, tapi 1 periode selesai. Yang kedua Andi Wijayanto dari sekretaris kabinet, kemudian akhirnya diganti betul. Ditempatkan kader PDIP Pramono Anung di sana. Walaupun sekarang Andi Wijayanto Gubernur Lemhanas itu cuman barangkali tidak terlalu penting bagi the ruling party karena tidak menentukan kebijakan negara secara langsung kan. Tapi big data. Oh big data. Oh big data di sana ya. Allah Akbar. Oke, di sana ya big data. Oke. Nah, dan kita tahu terakhir adalah Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar ini sobat Eros sekalian ini mohon maaf nih kalau saya keliru. Itu bapak baptisnya Andi Wijayanto. Yang saya tahu ya, kan begitu. Nah, Luhut juga cuma digeser saja dari KSP ya ke Menko Polhukam dan sekarang Menko Marifest, awalnya Maritim Tok ditambah investasi. Tetapi mau ditempatkan di mana, Luhut is Luhut. Ya kan? Tetap saja Luhut is Luhut. Nah, masalahnya ya kenapa PDIP kemudian merasa kok 3 orang ini quote unquote saya nggak tega ngomongnya, nggak disukai. Kadang-kadang ngomong terus terang itu nggak enak juga ya. Oke, gitu aja. Oke. Nggak disukai itu apa ya? Dulu tuh ada rumah transisi namanya. Iya, rumah transisi. Oke, itu menjelang Pak Jokowi dilantik, ya kan? Ada rumah transisi yang dipimpin oleh periode pertama. Ya, periode pertama Bu Rini ya. Ketika presiden masih Pak SBY. Iya. Ya, jadi sebelum dilantiknya Pak Jokowi. Iya. Oke. Nah, rumah transisi itu kan kemudian bukan hanya PDI saya rasa yang komplain ya. Termasuk partai pengusung lainnya juga, pengusung Pak Jokowi juga komplain kalau nggak salah. Iya kan, baik itu Pak Surya Paloh, Pak JK juga dia komplain. Karena itu kemudian jadi pintu masuk kan. Oke. Buat mengendorse banyak kepentingan lah di situ. Rumah transisi. Oke. Jadi maksudnya kita melihat gejala itu dan kemudian kan ketika pembentukan kabinet apa segala macam, itu kan
lebih banyak semacam dari situ tuh pintunya. I see. Jadi intinya adalah yang capek partai politik, tapi orang lain yang menikmati, kira-kira begitu. Kira-kira pintu begitu lain. Ini harus jelas ya, harus jelas ya. Oke. Ya, jadi tetapi masalahnya adalah di antara 3 orang ini, ya, yang sama sekali tidak eksis sekarang Bu Rini, ya. Bahkan Bu Rini sendiri kesannya tidak cawe-cawe lagi, nggak tahu kalau di belakang ya. Nah, tapi 2 orang ini masih eksis, dan kalau tadi dikatakan big data di sana, wah ini tambah kuat nih, jangan-jangan. Gimana tanggapannya? Lah iya, mungkin saya nggak tahu, presiden butuh orang kepercayaan kali, ya kan, sehingga percaya terhadap orang yang sama terus. Yeah. Dan kemudian presiden butuh orang yang bisa diandalkan untuk mengeksekusi banyak program kali kan, mungkin saja seperti itu. Tapi kan lagi-lagi ini kan organisasi pemerintahan demokrasi. Dalam era demokratis ini nggak ada lagi sistem yang namanya prak cepat apa begitu. Ya kan, kalau dalam organisasi militer mungkin ya hierarki komando begitu, mungkin cara itu efektif. Tetapi dalam konteks pemerintahan sipil nggak bisa memimpin cara seperti itu. Itu akan menciptakan disharmoni. Itu akan membuat orang bertanya-tanya, oh ya dipimpin model begini. Demokrasi itu dialog, memang panjang, ya tapi disitulah kita sudah mengambil jalan demokrasi itu sebagai ruang untuk mendialogkan banyak kepentingan, termasuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa ini, maupun kepentingan pemerintah dan lain-lain seperti itu. Jadi saya dikomplain oleh sobat era sekalian, jangan sering motong dong, makanya saya diam aja dulu. Saya dengarkan dulu ya. Oke. Pertanyaannya lagi adalah ketika pembentukan tim kampanye nasional TKN. Kebetulan Bung Masinton ini adalah orang PDIP yang kedua yang kesini. Yang pertama Bitor. Senior. Nah, ketuanya kita tahu Erick Thohir, ya kan? Wakil ketuanya Muldoko. Pertanyaan saya dan juga mungkin pertanyaan publik, kok enggak orang PDIP sebagai backbone, tulang punggung dari pencalonan Pak Jokowi? Ya itu lagi-lagi kan pengantinnya Pak Jokowi. Iya kan? Iya. Pengantinnya kan calon presiden pada saat itu kan beliau. Nah mungkin ya beliau nyaman dengan orang-orang yang beliau pilih sendiri gitu kan, seperti itu. Nah tapi dalam hal ini kan partai, apalagi PD Perjuangan 1 senti pun nggak bergeser itu dukungannya kan gitu. Militansi kader di bawah tetap terjaga. Karena kita mengutamakan bagaimana soliditas dalam tim kampanye dan goalnya adalah memenangkan Pak Jokowi. Seperti itu. Oke, jadi saya kalau begitu Bung Masinton mulai berhenti ngomong, saya baru tanya lagi. Jangan dong, mana yang perlu digali aja. Oke ya. Oke, soal Luhut ya, ini gini, sobat era sekalian juga harus paham ya kan, membutuhkan informasi itu ya jangan 100% juga, tetapi reading between the lines, kira-kira begitulah ya. Jadi kita bijaksana juga kan akhirnya kan. Nah yang kedua, saya mau bergerak lagi soal calon presiden. Ya, soal calon presiden. Memang PDIP mengatakan nanti tunggu Bu Mega yang akan memutuskan. Walaupun banyak kritik termasuk saya juga. Loh kok ini kan partai politik, masa 1 orang aja ya kan? Tapi oke lah, karena memang itu tradisi partai politiknya. Dan saya kira semua partai politik masih begitu. For the time being kan masih begitu. Nasdem ya begitu, ya, Golkar ya begitu dan lain sebagainya. Nah, tapi sering saya katakan PDIP ini kan paling enak posisinya, sudah 128 kursi. Tanpa mitra koalisi pun bisa mengajukan calon, andai presidensial threshold tetap 20%, kan begitu. Karena 20% itu 115 kursi cuma. Tapi mereka galau. Kesan saya galau. Ada kader yang menurut survei, lagi-lagi menurut survei ya kan? Menurut survei tertinggi, ya kan? Dan survei ini survei yang juga mengatakan Pak Jokowi tertinggi kan, kira-kira begitu.
Ada yang mengatakan 2 besar, ada yang mengatakan sudah nomor 1. Yang jelas 3 besar itu selalu. Jadi Prabowo, Ganjar, Anies, Anies, Ganjar, Prabowo, Ganjar, Prabowo, Anies, dibolak-balik 3 orang itu. Tapi yang paling sering adalah Prabowo nomor 1 beda tipis, kemudian Ganjar nomor 2 dan agak jauh sedikit Anies. Selalu begitu saya lihat survei yang diajukan beberapa orang, Indikator Politika, kemudian Saiful Mujani Research and Consulting, kemudian juga Yunarto Wijaya lupa lagi, Indomarometer juga, Yunarto Carta Politika. Nah, tapi ada kesan Ganjar menurut Masinton yang saya baca itu not on the list. Not on the list ya, tidak masuk list ya kan. Oke, Anda harus pertanggungjawabkan untuk pernyataan itu. Jadi gini, Bung Repli, Ya. kami ini kan partai politik yang kami punya mekanisme. Dan mekanisme melalui Kongres 5 PDI Perjuangan di Bali. Ya. Itu tahun berapa itu? 2018. Oh, 2018. 2019. Oh, 2019. Setelah biasanya setelah ini. Iya, biasa kadang setelah Pilpres. Ini kayak kemarin tuh lebih awal. Jadi itu kami memberikan Kongres itu sebagai forum tertinggi memberikan hak istimewa atau hak prerogatif kepada Ibu Ketua Umum, dalam hal ini Ibu Megawati, untuk memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, jadi kalau kami kader semua tahu itu. Nah, dan memahamin, karena itulah keputusan tertinggi organisasi kami. Nah, maka tadi barusan halal bil halal virtual gitu. Bu Mega lagi-lagi menyampaikan kita nggak boleh terbawa arus. Survei itu cuma potret aja, bukan patokan. Terbawa arus survei maksudnya. Iya. Bukan patokan untuk mengambil kebijakan, tapi sebagai sebuah potret. Kita nggak bisa ditentukan oleh yang namanya survei. Nah, itu sebagai potret saja. Jadi kita selalu tegaskan dan Bu Mega menyatakan jangan terbawa arus. Karena apa? Bu Mega selalu berpandangan, selalu menyampaikan bahwa politik elektoral itu penting, iya. Tapi politik elektoral itu harus menjadi bagian dari konteks kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi selalu memotretnya Partai PDI Perjuangan ini dengan segala kesejarahannya. Dari mulai PNI apa segala macam, dari kemudian PDI sampai PDI Perjuangan. Nah, itulah pertaruhannya buat bangsa. Maka PDI Perjuangan selalu Bu Mega menyampaikan kita jangan terbawa arus. Arus itu ibarat gendang yang diciptakan orang. Jangan nari-nari di gendang orang lah kira-kira gitu. Nah, karena elektoral itu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, itu bagian dari proses demokrasi kita berbangsa, ya, maka kita nggak mau buru-buru, kita nggak mau ikut dalam desain gendang yang diciptakan. Jadi kita bisa lebih jernih, objektif. Siapa sih yang dimaui rakyat? Survei itu cuma salah satu ini aja lah potret, bukan segala-galanya. Tegasnya, yang not on the list itu tidak 100%, bisa iya bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Oh, masih bisa ya, otomatis pokoknya. Artinya masih mungkin, saya terpaksa ngomong begini, masih mungkin Ganjar dicalonkan PDIP. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Apakah itu bagi kami ya nggak ada. Maksudnya nggak ada siapapun. Pilpres. Kami belum punya capres. Iya, maksudnya mau siapapun itu yang kemudian sur-sur, bikin pencitraan, bikin kegiatan yang menarsiskan diri, memoles-moles dirinya. Kami nggak ada di kepala gitu loh. Artinya karena kami belum punya capres. Belum punya capres. Capres dan cawapres itu nanti diputuskan oleh partai, dalam hal ini Bu Mega. Jadi di kepala kami masih kosong nih. Kira-kira kapan Bu Mega memutuskan itu? Ya,
Mungkin nanti setelah selesai seluruh tahapan pemilu inilah. Karena ini kan diperkirakan kalau tahun 2019 dengan pilpresnya April, tanggal 17 April, pendaftarannya bulan Agustus. Iya. Agustus tahun 2018. Kalau Februari bisa Juni dong, atau September dengar. oh jadi malah diperpendek ya ininya. Ya. Jadi waktu masa pendaftaran dan kampanye diperpendek. Iya. Oke, September kalau ngikut ininya KPU kan. Oke, September bisa 2000 saja sebelum September kan. Oke. Jadi kira-kira masih setahun lagi akan penentuan itu. Iya, dan semuanya masih segala sesuatunya masih mungkin. Bisa masih fluktuatif ya. Fluktuatif. Ya, tapi begini, Bung Masinton, kesannya ya. Yeah. Kalangan PDIP nggak suka sama sepak terjang Ganjar. Bukan nggak suka. Ya. Jadi karena di kepala kami ini, ya, kami ini orang organisasi yang kami paham mekanisme organisasi. Ya. Capres itu diputuskan oleh Ibu Megawati, maka kepala kami ini masih kosong tentang capres. Jadi kalau ada orang yang entah siapalah itu, ini bagi kami itu di kepala kami kosong. Gitu loh. Nggak ada gitu. Iya. Ya oke. Kosong nggak ada itu di satu sisi ya. Oke, itu jawaban Bung Masinton. Tapi kenapa kalau ada orang lain yang ingin kalau katakanlah berkampanye, udahlah terang-terangan aja lah, Ganjar kampanye, Anies kampanye, Erick Thohir kampanye, ya kan? Puan to some extent juga kampanye. Kemudian siapa lagi? Gatot Nurmantio kampanye, ya kan? Lanyala kampanye, Rizal Ramli kampanye. Biar kita fair. Semua orang berkampanye dengan porsi masing-masing. Airlangga Hartarto kampanye, ya kan? Sandiaga Uno juga kampanye, semuanya kampanye. Ridwan Kamil juga kampanye. Nah, persoalannya adalah apa masalahnya kalau Ganjar memang ikut-ikutan kampanye juga? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Tapi kalau kami ini banteng biasa jalannya beriringan. Oke. Ini dalam sekali. Nggak ada masalah. Tapi banteng itu jalannya beriringan. Tapi kalau mau jalan sendiri ya sono. Oke, saya dalamin lagi. Saya mendengar hampir semua relawan Jokowi, ya kan, entah itu Projo, Joman, Sokol banyak sekali, ya kan, pokoknya namanya relawan, termasuk relawan di Cokro TV, kira-kira begitu, menjagokan Ganjar Pranowo, ya kan, sebagai suksesor Presiden Jokowi. Dan itu nyata. Misalnya saya pernah mendengarkan omongan Ade Armando misalnya, Denny Siregar juga pernah ngomong begitu. Rasanya Joman walaupun mungkin bukan nol, tapi rasanya ngomong begitu juga. Projo juga ngomong begitu. Artinya kesan saya ya antara Pak Jokowi dan relawannya dengan PDIP nggak kompak soal capres ini. Iya kan? Satu ke utara, satunya belum menentukan arah ya, kira-kira gitulah. Saya nggak mau bilang ke selatan gitu. Ya namanya aspirasi, ya boleh aja lah. Iya kan? Mau siapapun, mau aspirasinya A, B, ya sah-sah aja. Tapi kan dalam ketatanegaraan kita dan konstitusi kita kan jelas di Undang-Undang Dasar. Calon presiden dan calon wakil presiden dicalonkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Iya kan? Nah, di luar elemen itu kan nggak punya standing untuk mendaftarkan calon. Nggak punya standing, ya, tapi kalau sebagai aspirasi ya boleh saja. Iya kan? Dan yang namanya di bawah itu kan sangat banyak elemen-elemen. Iya kan? Gitu. Lagi ya, Ganjar Pranowo diyakini oleh pendukung Jokowi, kalau saya tangkap begitu, adalah presiden yang tinggi elektabilitasnya. Ya, Yunarto Wijaya baru saja menyatakan hal tersebut misalnya. Gimana kalau Ganjar tidak dicalonkan PDIP, tapi diambil partai politik lain? Ya kita kan nggak mau berandai-andai. Oh, nggak mau berandai-andai. Artinya kalau itu terjadi, artinya keluar dari PDIP.
Ya kalau di PDI kan begitu mekanisme organisasinya. Oke, jadi soalnya kan sekarang ini ada 3113 soalnya. Ada Golkar, PAN, kemudian P3 yang konon katanya ini untuk kendaraannya alternatif, kira-kira begitu ya kan. Cuma begitu saya tanyakan ke Bang Zulhas, ini bisa untuk Ganjar? Bisa jadi. Ya, menarik juga itu. Untuk Anies bisa jadi, bisa jadi juga. Cuma untuk Prabowo saya nggak yakin karena Prabowo kan sudah punya kendaraan sendiri yang cukup ambil satu mitra koalisi dapat dia kan. Oke, untuk saya ingin wrap up ya, Bung Masinton. Untuk soal Luhut ya, saya ingin firm sikap politik PDIP apa? Soal Luhut, sikap politik PDIP hari ini yang current. Kalau misalnya sikap itu dikaitkan tuntutan, silakan. Apa sikap kita? Ya. Kalau PDI nggak ada sikap terhadap itu. Oh, nggak ada sikap ya? Nggak ada sikap apa-apa. Tapi saya dengar Mas Hinton ngomong, Deddy Sitorus ngomong. Ya dalam aspek kita kan sama-sama anggota DPR, legislatif, fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ya mbok pemerintah. Ya, ada banyak menteri kok. Oh, itu aja. Oke, jangan lu lagi ya kan? Iya, itu kan menyangkut kredibilitas pemerintah sendiri di mata publik. Oke. Iya kan? Terhadap Ganjar ada sikap, ada statement, ada pernyataan? Nggak ada juga. Iya. Sampai saat ini masih sama-sama kader. Nah, beliau bertugas di eksekutif sebagai kepala daerah Jawa Tengah. Gitu. Nah, cuma kan publik melihat begini, ada acara kok Ganjar nggak diundang, dan itu sering, bukan sekali. Tiba-tiba ada acara projo gantian, ya kan? Ganjar yang datang sama Muldoko bahkan ya kan? Itu kan publik kan menangkapnya, loh, ini kayaknya makin meruncing ini. Nah, saya ngomong apa adanya orang Sumatera kan, gitu. Itu kan dinamika di Jawa Tengah. DPD Jawa Tengah. Ya mungkin pada saat itu ada acara yang sama kali. Kita juga nggak tahu. Itu kan konteks Jawa Tengah aja. Iya. Gitu loh, gubernur dengan DPD partai di Jawa Tengah. Tapi Bu Puan pernah mengeluhkan ketika dia diterima dengan sangat baik oleh Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dodo Kambe, dia mengeluhkan seorang gubernur yang pokoknya intinya kuranglah memperlakukan dia ya kan dengan layak gitu, dan orang semua sudah tahu itu adalah Ganjar Pranowo. Gimana? Sorry Mas Ganjar ya, apa adanya gitu. Tapi sebenarnya bukan ke situ pernyataannya. Bukan ke situ. Maksudnya bukan ke Ganjar? Bukan, GR aja kalau ke situ. Oh gitu ya? Iya. Beda lagi? Beda. Oh beda lagi. Beda. Jadi kalau ada mengkaitkan ke situ ke GR-an aja. Oh ke GR-an aja ya. Karena orang berspekulasi itu semua ke Ganjar katanya ya kan. Bagian berikutnya adalah soal Puan Maharani dan masa depan PDIP. Ini kan menarik nih. Iya. Kan Bung Masinton kan selalu menjawab dengan, nah maklum politisi sudah 2 periode. Ngelesnya udah pandai ya kan. Tetapi kan kita tahu bahwa ada sebuah pertaruhan masa depan. Kalau Bu Mega step down ya kan sebagai pimpinan atau ketua umum partai politik, dan itu sepertinya ya kesan saya pasca 2024 it happens, akan terjadi itu. Ya kan, sudah soal usia, ya kan, mungkin juga regenerasi dan lain sebagainya. Dan tentu Bu Mega dengan subjektivitas ya ingin melanjutkan terah Bung Karno, karena partai ini adalah partai yang orang tahu semua ini terah Bung Karno. Dan biasanya itu sangat erat kaitannya dengan orang-orang yang menduduki jabatan tertentu. Kita tahu bahwa JK misalnya terlempar di Golkar. Tapi begitu dia menjadi wakil presiden, jadi ketua umum Golkar, kan begitu. Siapapun yang menjabat sepertinya sangat mudah take over partai politik. Saya menangkap kesan, lebih baik saya aja daripada orang lain ya kan, menangkap kesan bahwa ada kekhawatiran dari Bu Mega seandainya Ganjar naik dan at the same time dia justru akan menghilangkan, mengakhiri
terah Soekarno di situ. Karena partai dan jabatan itu kan harus seiring dan sejalan. Pak Jokowi tidak ada jabatannya, tidak mengendalikan partai dan kesulitan dalam beberapa hal. Silakan. Iya, jadi saya rasa bukan Bu Mega ya, Iya. tapi kami kader. Oh, luar biasa. Iya. Oke, silakan pasang badan. Oke. Kami kader, Iya. ya, selalu berkepentingan agar partai ini tetap dengan Bung Karno. Terah Bung Karno ya. Iya, Oke. karena itulah sebagai sebuah roh dalam konteks perjuangan kami, ideologi perjuangan kami. Oke. Nah, kami juga nggak mau tuh ujuk-ujuk muncul yang lain yang nggak punya sejarah dengan Bung Karno, ya. Toto mau katakan nih, Iya. karena punya kuasa, punya modal men-take over ini, nggak bisa. Oke. Sejarah partai ini sejarah perebutan, Oke. dan ini dioperasi dari lama. Jadi kami nggak bisa begitu, pasti kami akan lawan. Kader di akar rumput akan melawan itu. Oke. Nah, karena apa? Kalau kita lihat Bung Repli, tonggak Republik ini ya PDI. Kalau kita runut sejarahnya dari mulai PNI, Iya. iya kan? Iya. Nah, Bung Karno dengan ide merdekanya. Saya bilang iya nih, saya menghargai bukan berarti membenarkan. Iya, iya. Mendengarkan. Oke, iya, Pak. mendengarkan. Oke. Jadi itu. Nah, ketika awal Orde Baru pengen dihilangkan ini, difusikan PNI, kemudian dengan 5 partai Iya. menjadi PDI. Iya. Dan kemudian ketika PDI ya sudah difusikan, nah ketika muncul yang namanya Bu Mega, dorongan akar rumput pada saat itu, ada kongres di Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, ya kan, kemudian mengeskalasi lah sampai peristiwa 27 Juli 27 Juli 1996. Oke. Iya. Nah, itu sebagai bagian dari proses sejarah perlawanan terhadap rejim lah, itu berpuncak pada kemudian 98 kan. Nah, artinya kader-kader di bawah itu ingin PDI Perjuangan itu dengan Bung Karno, berjuangnya dengan Bung Karno, bukan dengan yang lain. Nah, itulah Dengan Bung Karno, sejarah ya? kepartaian kami. Bukan dengan Ganjar Pranowo. Saya menggoda aja. Itulah sejarah Oke. PDI Perjuangan. Lahirlah PDI Pro Mega dan kemudian untuk pemilu menjadi PDI Perjuangan. Jadi sejarah partai ini adalah sejarah perebutan. Nah, kenapa PDI ini yang dilihat seksi sebagai tonggak partainya, partai kebangsaan ini, partai Republik, gitu. Nah, sehingga semua orang berkepentingan untuk melenyapkan PDI ini, mengambil alih PDI lah, kira-kira Take melenyapkan over, ya? Bung Karno. Ya sudah, selesai itu elan ininya. Partai ini tercerabut dari roh dan ideologi perjuangannya. Ya cuman menjadi partai elektoral, partai yang nggak memiliki roh. Ya sama seperti zombie lah. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya, Bung Repli, ya sejarah PDI Perjuangan itu ya itu. Sejarah memang ada, kita nggak tahu lah ya. Dan ini selalu lebih ada yang tidak kelihatan ingin mengambil alih. I see. Dan ini lebih substantif dari sekedar jabatan presiden. Oh ya? iya. Oke. Nah, bagi kami tentu ya kalau ada pihak yang apa, itu pasti akan mendatangkan perlawanan lah. Sejarahnya begitu. Tapi Bu Masinton merasakannya ada pihak-pihak yang ingin take over. Sekarang sih belum. Karena Entah kalau sudah berkuasa ya. iya pasti juga. Iya. Kalau berani, Iya. itu pengulangan sejarah. Udahlah, Banteng itu pasti kalau menyangkut roh dan ideologinya tadi dicolek, pasti nyeruduk habis. Apapun dipertaruhkan, itu kader Banteng.
Oke. Makanya dibilang biar gepeng tetap banteng. Luar biasa ya. Gara-gara banteng ini kan kalau orang orang dari beliau bilang ganteng itu ganteng ya kan. Partainya boleh banteng ya kan, tapi orangnya tetap ganteng. Ganteng kali. Bun. Ganteng kali ya kan. Oke. Bang Refli. Itu. Dia digelitik-gelitik banteng geli ya kan. Rupanya kawan ini ganteng kali. Oke, Bung Masinton luar biasa ini ya. Nah ini dari Yahdi ya, bagaimana tanggapan Pak Masinton mengenai PT 20%? Ini bukan pesan sponsor ya, saya baca aja di sini. Oke, Bapak di save dulu. Nah, saya bacakan lagi yang lain yang bisa dijawab. Kemudian Bung Refli, tolong tanyakan kepada Bang Masinton, kenapa yang terang-terang menolak oligarki hanya Bang Masinton? Luar biasa ya. Ini murni sikap individu, apa memang mewakili dari partai? Karena kader-kader lain tak bersuara, ya, kira-kira gitu ya. Ini saya nggak merekayasa loh. Ini ada dua ya. Kemudian saya yang kira-kira bisa dijawab aja ya, yang maki-maki nggak saya bacakan. Kemudian lagi ya, ini karena banyak yang ini bergerak terus ya. Oke, 3 dulu ya nanti ya, satu kali lagi. Wah ini apa nih? Besok kemana lagi Bung? Jangan lupa ke studio Babi Aldo. Memang ada janjian? Hah? Belum. Oh belum. Kok ada ini oke. Pak, oke ini penting juga nih. Pak Masinton mulai mereduksi tokoh-tokoh pejuang dengan hanya membicarakan Soekarnoisme. Tahu nggak sejarah bangsa ini dari banyak tokoh dan organisasi, Masyumi, PNU, Murba dan lain-lain, bukan hanya PNI. Oke. Silakan 3 pertanyaan itu. Ya, pertama bukan mereduksi ya. Bung Karno itu kan juga berteman, namanya Ahmad Dahlan, tokoh-tokoh dari NU juga, Muhammadiyah dan lain-lain, bahkan berteman yang namanya dengan Muhammad Hatta, Syahrir, bahkan Tan Malaka seperti itu. Jadi bukan mereduksi itu. Kebetulan aja tadi bicara tentang konteksnya bicara sebagai Bung Karno, Marxisme sebagai sebuah ajaran beliau gitu kan. Partai lain pengen ada patron yang lain silahkan Oke. Bukan berarti kita mengeksklusifkan diri hanya Bung Karno. Kita sangat hormat terhadap para pejuang bangsa, tokoh-tokoh pergerakan di masa lalu yang memang beliau-beliau itulah sebagai teman berjuang untuk konteks kemerdekaan bangsa ini. Dan Bung Karno berinteraksi sangat baik dengan seluruh tokoh-tokoh itu sehingga kemudian mampu merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, kemudian tadi kalau masalah presiden threshold, pertimbangannya itu aja, Pak Refli, bahwa basis legitimasi awal dukungan untuk calon presiden itu yang membedakan pemilihan kepala desa dengan pemilihan pemimpin nasional presiden itu. Sehingga kemudian ya itu tadi harus dibuat aturannya, meskipun ya ruangnya kan ada ya di Mahkamah Konstitusi dan berkali-kali diajukan di Mahkamah Konstitusi tetap bahwa parlemen. Saya jadi tersinggung nih karena saya ditolak terus. Tetap berjuang. Ini lagi, dalil baru lagi. Nah kemudian kalau masalah oligarki, saya rasa gini, Bung Refli, ini yang juga menjadi koreksi dan evaluasi kita terhadap 24 tahun reformasi ini. Dan Bung Masinton komponen reformasi kan? Pokoknya anak-anak reformasi kan? Zaman Orde Baru yang kita dulu tentang gitu ya. Dia melahirkan konglomerasi, kroniisme. Nah, konglomerat ini sebagai operator paling banter dia jadi donatur, Pak. Iya kan, kalau ibarat di rumah itu dia hanya ada di pekarangan. Nah, sistem kronisme aja itu kita kritik, kita tentang. Ini jauh lebih parah, Pak. Dia operatornya, dia regulatornya,
Dan dia sekaligus eksekutornya, Pak. Oh gitu ya. Ini bahaya bener. Dan nama dia itu siapa? Apa? Nama dia itu siapa? Ini tadi yang saya bilang pengusaha tadi, Saya hanya oligarki menggoda. pengusaha itu. Dia itu maksudnya yang kelompok oligarki Oke, ya. kapital ini, oligarki pemodal atau pengusaha. Saya pikir Bung Masinton mau nyebut nama. Oke, silakan. Jadi ini kan bahayanya di situ, Pak Refli. Saya rasa ya ini harus kita akhiri lah cara-cara ini. Ini udah nggak benar, Pak. Jadi ini jauh lebih parah dari Orde Baru. Karena dia pemain, dia Dia- juga regulator, ya. Iya, dan dia eksekutornya juga. Iya. Jadi itu yang kata Rizal Ramli peng-peng itu. Iya, Penguasa pengusaha jadi satu. betul. Nah ini kita ambil aja lah minyak goreng. Itu kan contoh faktualnya tuh. Berbulan-bulan kejadian minyak goreng, kelangkaan minyak goreng, rakyat jadi korban, ngantri di mana-mana. Kemudian negara nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu masalahnya, tapi diam. Karena bagian yang di negara itu juga bagian dari itu tadi. Ya terus kemudian sama lah kayak Jadi bisnis PCR saya nggak ini. tega gini. Jadi gini, sekarang ini ada seseorang, kita nggak nyebut nama ya, yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah migor ini, minyak goreng ini kan. Tapi spekulasi meyakini bahwa dia bagian dari itu. Bahkan katanya yang terkait migor ini ada untuk agenda-agenda politik tertentu, kira-kira begitu. Ini kan jadi jadi apa? Ya makin kabur aja lagi. Masalah ini ya. Iya kan? Ya. Aduh, ngeri Tapi lah. Bung Masinton menangkap itu kan? Nah, iyalah, ini berbulan-bulan, Bro. Oke. Kalau 1-2 minggu ada mungkin kendala teknis atau apa, segera bisa diselesaikan, ya kita bisa memahami. Rakyat bisa memahami lah. Tapi ini berbulan-bulan. Udahlah. Sederhananya kan gini aja, harga lagi tinggi. Kasih kita kesempatan dong. Cari untung banyak. Iya kan? Ntar kita kan bisa kontribusi. Kira-kira begitu. Dulu begitu juga batu bara kan? Ya, jadi Begitu luar negeri tinggi ya dibuka. betul. Nah ini yang membuat apa namanya itu tadi bahayanya tadi, Bung Rep. Nah menurut saya kontestasi pilpres nanti juga harus bagian dari kita mengkoreksi oligarki. Pengaruh Oligarki kapital. oligarki kapital. Iya. Karena itu yang terjadi. Nah, mereka inilah yang kemudian menumpang di ruang-ruang demokrasi ini, Pak. Mereka bermainlah itu lewat survei. Mereka nebeng dengan popularitas. Mereka ciptakanlah itu situasi untuk mengarahkan apa ini dengan survei tadi. PDIP merasa terkecoh. Apa? Merasa terkecoh. Kita nggak mau mengacu pada ya itu tadi, nggak mau terbawa arus. Enggak, maksudnya dengan fenomena kemarin-kemarin di mana peran oligarki diyakini besar ya. Terutama mungkin pada pilpres terakhir barangkali PDIP merasa terkecoh. Saya rasa bukan hanya ini ya, bukan hanya terkecoh, tapi ini kan menjadi keresahan bersama lah. Oke. Negara yang nggak. Jadi bukan mengelola lagi negara, partai yang menentukan politik kita, atau bukan lagi formal politik, Iya, tapi invisible hand tadi ya. betul. Dan ini selalu bermain di ruang itu tadi. Selalu lihat aja ukuran selalu survei-survei. Oke. Kamuflase kan di situ tuh. Termasuk 3 periode juga basicnya survei. Big data. Big data lagi. Iya kan? Itu Ya, artinya, itu bukan 3 periode katanya. Kalau big data itu pengunduran. Ya, kan? itulah. Pengunduran. pengunduran Iya. mau apa, tapi itu yang selalu basic yang digunakan. Jadi modusnya simpel banget, dan bagi mereka kekuatan uang itu bisa membeli apa saja, termasuk keputusan-keputusan politik, bahkan sak kendaraannya bisa dibeli. Dan Ini PDIP bahaya. merasakan ini. Apa? Artinya gini, kan orang mengatakan kan the ruling partinya PDIP, tapi kok kesannya PDIP malah yang
yang katakanlah dipinggirkan gitu, sorry, dalam kasus oligarki ini? Ya, fungsi partai kan selalu mengingatkan dong, memberikan ingatan, ya kan, selain fungsi-fungsi edukasi dan lain-lainnya. Nah, kita harus ingatkan agar bangsa ini tetap berjalan pada rambunya. Nah, itu yang selalu umpama, saya masih ingat betul almarhum Pak Taufik Kimas. Lalu tuh kalau kita lagi ini nggak bisa, harus ada, nggak boleh ambil semua. Kalau mau duit, ya udah usaha aja, jangan juga ikut politik gitu, ikut jabatan juga, kekuasaan. Biasanya pilih dong, gitu. Sehingga semua terbagi. Jangan semuanya diambil. Nah, ini kan semua diambil. Sekarang ini ada orang yang dia tidak punya tidak menjadi ketua umum partai, tapi dia bisa mengendalikan partai. Jadi kalau cara ngelola bangsa begini, bangsa seperti ini, Bung Rep, usia republik ini nggak panjang, gitu, nggak bisa. Prinsip bangsa ini gotong royong, kebersamaan, nggak bisa ambil menang sendiri gitu loh. Serakah, bubar di republik. Bung Masinton, ada satu lagi yang saya lupa hampir tanyakan mengenai Mbak Puan ini ya, Puan Maharani. Ada spekulasi yang mengatakan, wah ini Puan sudah bakal dipersunting oleh Prabowo, kan kira-kira begitu. Istilahnya persunting kan. Orang selalu mengatakan P2, Prabowo Puan. Tapi Denny JA misalnya mengatakan, wah itu complicated. Kalau Prabowo Puan, ya rugi dong PDIP. Karena Prabowo Gerindra, ya kira-kira gitu kan. Artinya sama saja ngasih karpet merah untuk Gerindra, partai yang berbeda bagaimanapun. Tapi komunikasi seperti itu terjalin terus-menerus. Bahkan Prabowo, kesan saya dia menjadi jangkar dari komunikasi antara Jokowi dan Megawati. Komunikasinya ke Mega bagus, ke Jokowi juga bagus. Ini malah jadi jangkar ini. Yang tadinya ada common enemy bagi PDIP dan kelompok Jokowi, tapi sekarang menjadi jangkar. Oke. Tapi beberapa waktu yang lalu, ini satu ya, mungkin bisa dijawab dulu. Sekalian ini, beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba Mbak Puan bilang begini, Puan Maharani, ya semua itu masih terbuka. Dan dia sebut, sama Prabowo bisa, tapi dia bilang sama Anies juga bisa. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Udahlah, kita kan dewasa dalam politik ya kan. Kan bagi PDIP pendukung Jokowi ya kan. Beberapa PDIP mungkin tidak semuanya. Anies itu he's the common enemy ya kan. Dia musuh bersama kita ya kan. Loh, kok tiba-tiba ada skenario Puan Anies atau Anies Puan. Nah, tolong, cuman memang tidak problematik karena dia tidak punya partai. Kalau ini ada partai, silakan dijawab. Iya, jadi Bung Repli, yang disampaikan Mbak Puan itu kan benar. Iya kan, segala kemungkinan bisa terjadi, gitu kan. Dalam politik itu kan dinamis. Nah, tapi kenapa kemudian sama Pak Prabowo sama Pak Anies juga karena prinsip dalam PDI Perjuangan itu adalah konsepnya persatuan, bukan permusuhan, gitu. Nah, dalam konteks persatuan dengan siapapun sepanjang meyakini Pancasila, Undang-Undang Dasar, yes buat PDI Perjuangan, gitu. Nggak ada yang namanya permusuhan-permusuhan. Dan kita perlu bangsa ini ya yang namanya segregasi, keterbelahan segala macam diakhiri lah. Ini membuat kita nggak beranjak maju. Itu sama dulu kalau VOC itu dulu melakukan divide et impera, ya kan. Nah, oligarki pengusaha, oligarki kapital ini juga jangan-jangan itu bagian dari agenda setting mereka, sehingga kita ribut berantem sendiri, dia ngeruknya jalan terus di sana sih.
Karena rakyat tidak pernah mau bersatu gitu ya. Iya, dimanfaatkan ruang itu dan dipertajam. Nah, kita janganlah, konsep kita persatuan kok. Sepanjang kita meyakini Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai hal yang fundamental dalam kita sebagai sebuah bangsa. Saya terpaksa merecall apa yang pernah disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto ya. Kristiarto atau Kristianto? Kristiarto ya. Kata Hasto, kami terbuka ya kan, bekerja sama dengan partai politik. Iya. Ya kan? Kecuali ada kecualinya. Dengan Demokrat dan PKS. Nah, itu saya baca pernyataan itu. Itu keliru atau memang begitu atau bagaimana? Nggak tahu dalam suasana apa beliau menyampaikan. Mungkin ada konteksnya atau apa kali ya. Oke. Atau mungkin hal-hal yang kerjasama dalam pemilu. Kerjasama dalam pemilu konteksnya waktu itu. Jadi koalisi. Mungkin udah tahu informasinya kali. Pada saat itu ini bakal kesana daripada basa-basi. Mungkin nggak bisa kali, udah tahu kali kemana kira-kira gitu kan. Gitu ya. Mungkin aja lah. Mungkin ya. Tapi mungkin. prinsip dalam PD Perjuangan dia persatuan. Oke. Bung Karno dari dulu kan selalu itu yang diutamakan. Bu Mega juga begitu. Ini Bung Masinton ya. Daripada saya dimaki-maki oleh penonton sobat era sekalian karena tidak membacakan aspirasi mereka, saya mau membacakan semua aspirasi yang barangkali mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang agak ini. No problem ya. Iya, nanti silakan Bung Masinton jawab yang mau dijawab, kira-kira begitu. Jadi biar saya sampaikan semua. Refli Harun ini masih nggak tegaan orangnya soalnya. Nggak apa-apa Bung Refli. Kita kan harus siap menerima cacian, hujatan, pujian, iya kan? Oke. Jangan pujian terus. Ini kan bergerak terus nih, ya kan? Iya. Nah, jadi saya nggak bisa menyetopnya. Wah, kalau dari atas itu terlalu jauh setbacknya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, gini baru masuk ngomongnya, jangan bela-bela tok tanpa tahu apa yang dibela. Oke. Harusnya Pak Masinton dan PDIP-nya menjadi pelopor tegaknya demokrasi di negeri ini, bukan membatasi warga negara yang berpotensi dan layak menjadi pemimpin di negeri ini. Ini soal threshold tadi kayaknya ya. Kemudian martabak pisang, kalau Pak Anies dipasangkan sama Ahok bakal banyak pendukung Pak Anies yang golput. Ya apalagi masih. Tapi ini ngatanya Refli mulai mengadu domba LBP dengan Masinton. Ini orang ini selalu menghina saya ini, namanya Rekbel, kata siapa? Para hancur sudah negara diakui kalah dari oligarki. Buka saja semua Bung Masinton. Tetap mewarnai dalam setiap perlunya perubahan di NKRI. Tetap NKRI tapi sistemnya jangan demokrasi karena udah terbukti sistem demokrasi itu merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Ganti sistem aja kalau emang bisa menguntungkan negara. Bang Refli coba cecar dengan pertanyaan ngeri-ngeri sedap. Iya, wakili netizen dong. Apa? Kan sudah saya mewakili netizen tadi kan. Kemudian gawat jawaban Pak Masinton, hebat Pak Masinton. Gawat tapi hebat. Hayo banyakkan duit lah wakakak Ahok Anies. Kemudian maksudnya Pak Masinton mungkin yang disebut 4L kali ya. Yang 4L itu lu lagi ya kan, bukan lu yang lain, lu lagi ya. Oke. PDIP bersandar nama besar Bung Karno boleh, Nasakom jangan ya. Kemudian Bang Masinton, kalaulah boleh PDIP ini mendukung atau menjagokan Ganjar lah, kalau Mbak Puan nunggu lebih senior dikit lagi lah ya. Pak Masinton, kata-kata dong buat Luhut dan Rini Sumarno. Nggak ngerti maksudnya apa. Takut dilaporin Bung ya. Saya menceritakan keburukan sendiri. Kompresor Mbah Kebo sebaiknya pensiun ditemani Genjer Celeng. Kan jelas ini. Nggak jelas saya ini apa yang maksudnya. Mungkin. Rezim KKN lebih parah. Sekarang koruptor kalian lindungi dan sekarang kalian biarkan oligarki tahu bahaya, tapi kalian diam saja. Tunjukkan kalau memang berpihak pada rakyat seperti saat dulu di zaman SBY, kalian menangis-nangis karena BBM. Hati-hati politik Bung, kata orang Medan bos, ya kan? Asik, dengerin itu buzzer. Martabak pisang, Ahok Anies ibarat tembakau, enak gandeng sama roti, enak nggak nyambung. Calon Presiden 2024 Bung, Adian Napitupulu. Bang Refli, coba cecar dengan pertanyaan sudah sama.
Kemudian ada pasangan Refli Masinton. Ada tambahannya sedikit di ujung-ujungnya. Oke, banyak sekali, nggak mungkin saya bacakan semua, nanti Bung Masinton bisa bacakan. Dan saya tidak memilih tadi, saya bacakan sekenanya saja. Silakan Bung, bisa ditangkapi secara umum, mau spesifik silakan. Iya, tadi umpama kalau tadi ada yang bicara Mbak Puan tadi ya, wah, masih terlalu muda kira-kira gitu ya. Tapi ya kita butuh figur-figur yang, menurut saya gini, Bung Refli, kita harus udah mulai mencari pemimpin itu yang punya rekam jejak lah, tertempa, bukan karena penarsisan, bukan karena billboard gitu loh, tapi juga punya ide, punya pemikiran. Nah, orang kadang mengunderestimate Mbak Puan. Itu, tapi ya kita bisa memahami lah, karena itu memang pola yang menurut saya tuh sudah terinstal tuh sejak zaman Orde Baru, debungkarnisasi, desukarnisasi, termasuk pada keturunannya. Nah, saya umpama, kenapa? Ya Mbak Puan itu dikader, Pak. Dari muda tuh ya dikader, dari mulai dinamika politik dulu sebelum peristiwa 27 Juli sampai kemudian banyak peristiwa yang beliau walaupun bukan pengambil keputusan, tapi banyak yang beliau ikut di dalamnya. Beliau ketahui gitu loh. Dari jarak yang sangat dekat. Iya, dengan orang tuanya gitu. Beliau yang orang lain nggak dapat. Iya, beliau juga dikader. Baik dikader oleh Ibu Mega, dikader oleh ayahanda beliau, Pak Taufik. Pak Taufik ini unik. Orang selalu prinsipnya itu kebangsaan, kebinekaan. Saya bangga tuh bisa dikader sama beliau. Saya menyesal tak sempat berkenalan sama Taufik Kemas, padahal Palembang saya. Padahal pasonya Palembang, waduh langsung kita. Beliau orang tuanya. Iya kan, Masumi. Iya. Ibunya Murba. Tapi pilihan politiknya ikut Bung Karno. Itu Pak Taufik luar biasa tuh. Jadi dengan Mbak Puan itu, ketika beliau jadi anggota DPR, beliau buktikan. Saya harus buktikan bahwa saya bukan karena di bawah bayang-bayang nama keluarga besar. Ketika dapil beliau di Solo, nyalon 2009. Iya kan, beliau dengan suara terbanyak. Beliau udah berapa periode ya jadi anggota DPR? Tiga ya? Dari 2009 ya? Periode kedua kan waktu itu dilantik DPR, kemudian jadi menteri. Nah, ketika beliau pimpinan praksi, beliau mampu mengorkestrasi sikap-sikap politik oposisi PDI Perjuangan melalui praksi di parlemen gitu. Dan kemudian jadi Menko, beliau mampu tuh mengkoordinasi 8 kementerian. Dan kemudian sekarang ketua DPR, beliau mampu. Ketua DPR itu jagoan semua, apalagi pimpinan DPR itu ya elit-elit utama partai. Dia mampu membangun komunikasi, kerjasama, dan punya leadership seperti itu. Jadi biar ini proses berjalan begitu ya. Kalau saya orang nanya, ya saya siapa lagi ya, pasti ya Mbak Puan. Selain Bu Mega, Mbak Puan. Ya ada Mas Prananda gitu ya. Artinya ada yang tanya, kalau Bu Mega step down, ya kira-kira itulah ya. Ini kan kita realistis saja, leadership. Bisa Mbak Puan, bisa Prananda. Iya. Gitu. Seperti itu. Karena yang intensif dalam proses kepengurusan di partai kan beliau-beliau. Memang dipersiapkan, Pak Refli. Jadi bukan karena anaknya Bu Mega atau cucu Bung Karno, tapi memang dipersiapkan. Pak Taufik juga cerita begitu, bahwa itu takdir mereka sebagai keturunan Bung Karno ya. Jadi maksudnya bukan sekadar bukan sekadar cucu Bung Karno atau anak Mbak Mega, tetapi karena memang ini kaderisasi. Betul. Gitu. Kerajaan aja yang udah otomatis tuh, Pak Refli. Pangeran-pangeran itu selalu dikader tuh, ikut sekolah yang paling bagus, ikut sekolah militer bahkan, kan? Bahkan suruh ikut perang. Iya, karena dikader untuk jadi pemimpin. Saya sama, gitu. Jadi bukan karena sekedar
anak atau cucunya si Anu, tapi kemudian nggak ngapa-ngapain. Ini memang dikader untuk punya leadership, kepemimpinan dan punya karakter seperti itu. Bung Masinton, luar biasa ya, tidak terasa kita 1 jam sudah bicara dan publik sangat antusias ya, karena jarang-jarang Refli Harun bisa bawa orang PDIP ke sini. Aku kalau udah Bung Refli yang ngundang, waduh, ini wajib datang juga. Nggak, karena Refli Harun Channel juga harus wawasannya harus luas juga, ya kan? Iya. Jadi saya senang, tiap malam saya pasti dengerin. Saya mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi itu bukan karena benci, ya kan? Apalagi kan dipecat, bukan, ya kan? Tapi karena kita ingin berpartisipasi. Jadi kalau Bung Masinton dalam formal politik sebagai anggota DPR, kita adalah civil society, ya, akademisi civil society. Jadi kita sama-sama jaga. Toh kita ingin negara ini kan negara yang melindungi segenap bangsa, mensejahterakan rakyat dan lain sebagainya. Sehingga tapi parlemen perlu seperti Bung Refli, beneran. Ya itu soal nanti lah, ya kan. Nanti kita bicara-bicara lah. Nanti kata sobat era ini ujung-ujungnya negosiasi juga, enggak ini bercanda. Mau dari partai manapun gitu kan. Itu bercanda ya. Bung Masinton, silakan closing statement. Closing statement ini di Refli Harun Channel, boleh ngomong apa aja dan boleh berapa lama aja, silakan kamera. Iya, terima kasih Bung Refli atas kesempatan dan waktunya, dan Refli Harun Channel cadas. Mantap, pedas. Jadi pertama kita harus kembali kepada komitmen kebangsaan kita. Nah, kalau saya merefleksi selama 24 tahun perjalanan reformasi ini, yaitu tadi yang saya sampaikan di awal, ya, kita harus hentikan nih praktek pengelolaan negara yang itu tidak bersandar pada kepentingan hajat hidup rakyat orang banyak. Nah, ini yang menjadi concern kita bersama, agar negara benar-benar berpihak pada aspek kepentingan rakyat banyak itu. Nah, sekarang kita lihat fenomena kekuasaan yang sangat-sangat mengganas, yaitu tadi dia operatornya, dia regulatornya, dan sekaligus dia eksekutornya, berada dalam dapur-dapur kekuasaan, membuat aturan yang itu ya kepentingan rakyat diabaikan. Nah, menurut saya ini harus menjadi concern kita bersama. Negara harus tunduk pada maunya rakyat, bukan tunduk pada maunya kepentingan oligarki kapital itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam hormat untuk Bung Refli. Jaya terus channelnya. Merdeka. Merdeka. Ya, saudara sekalian, tentu semua aspirasi nggak mungkin dijawab hari ini saja. Tapi jangan lupa, besok ada hari lagi, besoknya ada hari lagi. Besok-besok kita undang lagi Bung Masinton ke sini kan. Siap. Apalagi ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali belum dijawab di sini dan belum saya bacakan juga. Jadi jangan kita habiskan hari ini. Ya, saudara sekalian, itu saja. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber lainnya. Bahkan bila perlu narasumber yang berkelahi sekalian. Cia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yeah.